Assalamualaikum teman-teman semua. Siapa di sini yang masih kesulitan dalam mencatat keuangan secara konsisten? Minggu awal masih lengkap, minggu berikutnya mulai jarang dan akhirnya tidak dicatat sama sekali karena sudah terlanjur lupa. Nah, kali ini saya akan tunjukkan beberapa tips konsisten mencatat keuangan yang juga saya terapkan di pengelolaan saya sehari-hari. Ini juga untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Syifa yang ini ya. Oke, agar bisa konsisten ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan. Yang pertama, butuh motivasi yang jelas dalam atur keuangan. Coba ingat-ingat lagi, apa alasan kamu kelola uang? Untuk lunasi hutang kah, agar punya tabungan kah, agar keuangan tidak minus dan lain sebagainya. Lalu jangan lupa untuk menyadari. Ini yang kedua ya, sadari kalau catatan keuanganmu itu sangat penting agar tujuanmu itu tercapai. Misalnya dengan menyadari kalau tidak mencatat nanti tidak akan tahu pengeluaran yang sebenarnya bisa dipangkas agar bisa ditabung itu berapa. Kalau kita nggak punya catatan pengeluaran kan nggak bisa evaluasi ya, akhirnya kita perlu menyadari ini, saya butuh loh ini catatan keuangan saya ini, catatan pengeluarannya. Lalu yang berikutnya, kalian perlu bikin atau buatlah catatan keuangan yang mudah diakses. Jadi gunakan aplikasi pencatat keuangan di smartphone, di spreadsheet atau buku catatan. Silahkan pilih metode yang paling sesuai dengan gaya hidup Anda. Misalnya saat ini, karena saya itu sering pegang HP, maka saya pilih aplikasi pencatatan keuangan seperti ini. Jadi langsung input sekaligus bisa langsung kontrol pengeluaran juga, biar tahu mana yang masih sesuai budget dan yang sudah over budget. Saat ini saya juga sudah tidak lagi nyatat di buku karena kondisinya sudah berubah. Jadi silahkan pilih cara nyatat yang paling memudahkan kamu, yang lebih satset gitu ya. Lalu catat langsung setiap ada transaksi. Jadi catat setiap pengeluaran sekecil apapun segera setelah ada transaksi, terutama jika ini tadi pembeliannya tidak ada nota. Kalau punya nota, notanya bisa disimpan dulu baik-baik dan nanti diinput maksimal 2 atau 3 hari sekali lah. Tujuannya nanti biar kita juga bisa langsung kontrol. Kalau misalkan mau belanja, bisa cek ya aplikasinya tadi, ini masih ada budget enggak. Nah, itu ya fungsi dari mencatat pengeluaran maksimal 2 atau 3 hari sekali. Atau bisa juga tidak langsung segera, tapi tidak langsung segera mencatat keuangan ya maksudnya, tapi tetapkan waktu rutin untuk mencatat. Jadi luangkan waktu 5-10 menit setiap hari. Silahkan pilih waktu yang paling memungkinkan kamu untuk mencatat pengeluaran. Jadi buat yang konsisten, misal sepulang kerja atau malam ketika anak-anak sudah tidur. Nah, kalau saya biasanya kalau tadi itu tidak langsung catat, maka malamnya itu saya coba ingat-ingat lagi mulai dari bangun sampai saat ini itu apa saja ya pengeluaran yang sudah saya lakukan. Jadi saya coba ingat, oh bangun tadi belanja dulu, habisnya berapa, habis itu ngasih anak uang saku dan seterusnya. Lalu yang terakhir, buat sistem pengingat. Kalau kita pelupa, silahkan buat manfaatkan alarm, kalender atau catatan di ponsel untuk mengingatkan Anda mencatat keuangan. Jadi itu sih tips dari saya. Selamat mencoba.